organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Selain itu, perencanaan juga mencakup analisis jabatan dalam organisasi seperti menentukan tugas, tujuan, keahlian, hingga kemampuan yang dibutuhkan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan yang ada di perusahaan maupun organisasi. Misalnya dengan menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan, membagi tugas kepada karyawan, delegasi yang berwenang, hingga integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi. Ketiga, pengarahan. Fungsi MSDM selanjutnya adalah pengarahan. Pengarahan merupakan kegiatan untuk mengarahkan karyawan. Semua karyawan nantinya akan diarahkan agar bisa bekerja sama secara efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat akan terwujud. Keempat, pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan untuk mengendalikan semua karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dilakukan agar karyawan mau menaati peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Kelima, pengadaan sumber daya manusia atau rekrutmen. Pengadaan SDM merupakan kegiatan penarikan seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan. Manajemen SDM bertanggung jawab untuk menemukan kandidat yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk posisi tertentu. Keenam, pengembangan. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Umumnya, pengembangan karyawan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan. Berikut beberapa contoh program pelatihan. Pertama, pelatihan komunikasi. Kedua, pelatihan keterampilan kerja seperti cara menggunakan komputer. Ketiga, pelatihan tentang kebijakan dan hukum. Ketujuh, kompensasi. Kompensasi ini diberikan kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Adapun tujuan pemberian penghargaan kepada karyawan yaitu untuk mempertahankan karyawan, untuk menjamin keadilan karyawan, menghargai perilaku yang dibuat karyawan, mengendalikan biaya-biaya, memenuhi peraturan pemerintah. Berikut beberapa contoh kompensasi karyawan. Pertama, gaji, layanan kesehatan, mani sakit, bonusnya, penghentian biaya kuliah. 8. Pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Kegiatan ini bertujuan agar tercipta kerja sama yang saling menguntungkan. Selain itu, pengintegrasian juga bisa dilakukan dengan membuat program yang dapat mendekati pegawai seperti berlibur atau rekreasi bersama. 9. Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas pegawai agar mereka tetap mau bekerja sebagai pensiun. Dengan kata lain, perusahaan harus melakukan pemeliharaan terhadap karyawan agar mau bekerja sampai pensiun. Umumnya, perusahaan melakukan beberapa program kesejahteraan untuk meningkatkan kondisi mental, fisik, hingga loyalitas karyawan. 10. Kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen SDM yang terpenting. Sebab tanpa kedisiplinan, tujuan dari perusahaan akan sulit tercapai. 11. Pemberhentian. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seseorang dengan perusahaan. Pemberhentian ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja yang berakhir, pensiun, dan lainnya.